Bab 1331. Bagaimana Anda bisa percaya cerita sepihaknya? Cara mereka berdua menunjuk pohon murbei dan mengutuk pohon lokas agak terlalu kentara. Bahkan pemilik kios di seberang mereka pun terhibur dan tertawa. Baka, kalian berdua benar-benar berani menertawakanku. Hati kaca Aokiyu benar-benar tertusuk, dan dia segera bergegas untuk meraih pakaian Ye Feng. Lengan Ye Feng bergetar sedikit dan Aokiyu terjatuh. Aokiyu terhuyung dan jatuh ke kandang. Ia merangkak dengan sedih dan memelototi Ye Feng. Anak baik, beraninya kau memukulku. Ye Feng langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semua orang baru saja melihatnya, dia memukulku lebih dulu. Aku hanya menghindar, dia jatuh sendiri. Ini bukan urusanku. Kerumunan orang di sekitarnya mengangguk. Benar. Dia memang jatuh sendiri. Aku bisa bersaksi. Orang ini benar-benar hebat. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa memukul orang. Aku baru saja mendengarkannya. Orang ini ingin mengejar gadis itu, lalu dia menghabiskan uang untuk bersikap sok kuat. Tapi gadis itu bahkan tidak menyukainya, jadi dia mengamuk karena malu. Dia benar-benar pria biasa. Apa dia benar-benar berpikir bahwa dengan dua uang yang menjijikkan itu, semua wanita harus mencintainya? Pria seperti ini sungguh aneh. Ketika Aokiyu mendengar ejekan semua orang, kemarahan di hatinya bertambah. Dia telah disanjung dengan berbagai cara selama setahun terakhir dan sudah lama bersikap sedikit sombong. Sudah lama sejak dia dikritik. Bajingan, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Dia meninggalkan kalimat yang tajam dan hendak berbalik dan pergi. Namun, pemilik kios menariknya kembali dan menolak melepaskannya. Kamu merusak kiosku. Bayar. Tepat saat mereka berdua berdebat, seorang pria parubaya berjas berjalan cepat. Saya manajer gedung komersial Fulong. Ada apa di sini? Ketika pemilik kios melihat manajer datang, ia buru-buru mengeluh kepadanya. Manajer, Anda harus membantu saya. Kios saya dirusak oleh anak ini. Manajer itu menoleh ke arah Aokiyu dan tertegun. Kamu? Apakah kamu tuan? Aokiyu meliriknya. Kau kenal aku. Manajer itu berjalan cepat dan meraih tangannya dengan gembira. Ini benar-benar. Nir. Aoki. Halo? Halo, Anda seorang jenius yang sedang naik daun di dunia investasi Jepang. Tentu saja saya kenal Anda. Saya juga bisa dibilang setengah penggemar Anda. Saya juga biasanya membeli saham, tapi saya sudah banyak merugi. Saya harap Anda bisa memberi saya saran. Ketika Aokiyu mendengar bahwa manajer itu adalah penggemarnya, ia kembali bersemangat. Tidak masalah, setelah masalah ini selesai, saya akan mengajari Anda beberapa pengalaman. Manajer itu langsung berseri-seri gembira. Terima kasih, Tuan Aoki. Dia berhenti sejenak. Tuan Aoki, apa sebenarnya yang terjadi? Aokiyu memelototi Ye Feng. Anak ini mungkin iri dengan kekayaanku, dia terus memarahiku dengan cara yang aneh. Aku sangat marah sampai ingin berdebat dengannya, tapi dia malah memukulku. Aku tidak sengaja menghancurkan kios. Mendengar penjelasannya, manajer itu menatap Ye Feng dengan dingin. Kamu terlalu biadab. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh memukul orang. Sebelum Ye Feng sempat bicara, Fuma Jianwu sudah kesal. Ada apa denganmu, manajer? Bagaimana kau bisa percaya ceritanya yang sepihak? Manajer itu sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Sebaliknya, ia berkata dengan yakin, siapa Tuan Aoki? Dia jenius nomor satu di dunia investasi Jepang. Apa dia akan memfitnah kalian berdua? Tidakkah kau akan meminta maaf kepada Tuan Aoki dan mengganti kerugian kios ini? Ye Feng langsung tertawa dingin. Apa kau terang-terangan ingin berkelahi? Semua orang di tempat kejadian melihatnya. Seluruh cerita akan terungkap asal kau bertanya-tanya. Bukan tugasmu untuk memutarbalikkan fakta. Orang-orang di sekitar langsung bereaksi. Benar. Kita semua bisa bersaksi bahwa Aokiyu yang melakukannya lebih dulu. Aku baru saja melihatnya. Dia menggoda pacarnya duluan. Dia hanya bicara beberapa patah kata, dan dia ingin memukulnya. Kamu terlalu tidak kompeten sebagai manajer. Kamu tidak menghukum orang yang seharusnya dihukum, tetapi kamu menghukum orang yang tidak bersalah. Jika Anda tidak menangani hal ini dengan adil hari ini, kami akan melaporkan Anda. Manajer itu diam-diam mendengarkan kritik semua orang dan tiba-tiba menunjukkan senyum sinis. Baiklah, kalian cukup berani. Apa kalian mengenali kata-kata di luar pintu? Apa kalian tahu tempat apa ini? Ini wilayah perkumpulan naga keberuntungan. Apa kalian mencoba memusuhi perkumpulan naga keberuntungan kita? Ketika semua orang mendengar dia menyebutkan Fortune Dragon Society, mereka langsung ketakutan dan pucat pasi serta tidak berani berbicara lagi.
Tatapan manajer perlahan menyapu semua orang yang hadir dan ia mendengus dingin. Di wilayah Fortune Dragon Society kita, kata-kataku adalah hukum. Jika kukatakan anak ini yang mengambil langkah pertama, maka dialah yang mengambil langkah pertama. Mari kita lihat siapa yang masih berani membelanya. Semua orang menghindari tatapannya dan menundukkan kepala. Beberapa orang yang malu-malu sudah melarikan diri. Mereka tidak akan menyinggung keberadaan seperti Fortune Dragon Society bagi orang asing. Manajer sangat puas dengan kinerja semua orang. Ia langsung menatap Ye Feng dengan bangga. Situasinya sudah sangat jelas sekarang. Anda yang menyerang lebih dulu. Mohon segera minta maaf kepada Tuan Aoki, atau saya tidak akan sopan. Ye Feng masih menatapnya tanpa rasa takut. Memangnya kenapa kalau kamu tidak sopan? Manajer itu mencibir dan bertepuk tangan 2 kali. Kemudian, mereka melihat sekelompok penjaga keamanan berpakaian hitam berlari menghampiri, mengepung Ye Feng dan gadis itu. Aoki Yu sangat gembira. Dia tidak menyangka seorang antek akan keluar di tengah jalan dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Masalah ini untuknya. Pada saat yang sama, ia menatap Fuma Jianwu dengan penuh kepuasan. Cantik, apa untungnya mengikuti pria ini? Selama kau bersedia, kau bisa datang ke sisiku. Aku akan melindungimu. Fuma Jianwu menatapnya dengan pandangan meremehkan. Lihatlah kekurangan ginjalmu. Kamu harus melindungi dirimu sendiri dulu. Wajah Aoki Yu langsung memucat. Kau menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Kalau begitu, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Setelah berkata demikian, dia langsung menatap sang manajer. Manajer itu langsung mengerti dan menatap Ye Feng dengan dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau kau tidak minta maaf pada Tuan Aoki, jangan salahkan aku. Menghadapi ancamannya, Ye Feng mencibir. Orang sepertimu ternyata bisa menjadi manajer. Sepertinya Fortune Dragon Society ini benar-benar busuk sampai ke akar-akarnya. Ekspresi manajer langsung berubah dan dia menunjuknya dengan marah. Beraninya kau menghina Fortune Dragon Society kami. Bocah, kau pasti mati hari ini. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Feng tersenyum sinis. Bahkan Presiden Lumu pun tak berani berkata begitu kepadaku. Aku ingin bertanya siapa yang memberimu nyali itu. Dengan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lu Daoquan. Ketika manajer mendengar kata-katanya, dia langsung terkejut. Anak ini kenal presiden mereka. Apakah ini nyata? Mungkinkah itu gertakan? Untuk sesaat, dia merasa ragu dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Melihat ekspresi pengecut manajer itu, Aoki Yu tahu bahwa pria ini tidak bisa diandalkan. Ia pun tak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Bab 1332. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu. Kau sudah punya ayah lainnya. Saat ini, panggilan telepon Ye Feng terhubung, orang yang menjawab. Panggilan itu adalah Lu Daoquan sendiri. Saudara Ye, kenapa kamu bebas meneleponku hari ini? Jelas sekali Lu Daoquan sedang dalam suasana hati yang baik. Memang demikianlah yang terjadi. Dia telah ditekan oleh Yamaguchi Gumi selama bertahun-tahun dan telah dimarahi oleh banyak orang sebagai seorang pengecut. Namun, serangan balik terhadap Yamaguchi Gumi beberapa hari yang lalu langsung membuatnya menghapus rasa malunya. Ia sepenuhnya menghapus aib sebagai orang yang tak punya nyali, dan gengsinya di Fortune Dragon Society mencapai puncaknya. Terlebih lagi, dengan Ye Feng yang mengendalikan Yamaguchi Gumi, kedua geng tersebut mulai hidup berdampingan secara damai. Fortune Dragon Society sudah hampir menjadi geng terbesar kedua di Jepang. Sebagai presiden, tentu saja dia dalam suasana hati yang baik. Pada saat yang sama, rasa terima kasihnya terhadap Ye Feng semakin bertambah dari hari ke hari. Tanpa Tuan Ye, dia tidak akan berada di tempatnya saat ini. Namun saat ini, Ye Feng bertanya dengan nada tidak ramah, Presiden Lu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kalimat sesederhana itu membuat Lu Daoquan ketakutan setengah mati. Ia buru-buru bertanya, Saudara Ye, jangan menakuti saya. Apa saya melakukan kesalahan? Kalau Anda mengatakannya, saya pasti akan berubah. Ye Feng mendengus dingin, saya sedang berbelanja di gedung komersial Fulong Anda, saya pikir saya akan diterima dengan baik di wilayah Anda. Saya tidak menyangka manajer Anda akan memutarbalikkan fakta dan membantu orang lain menindas saya. Saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan. Mendengar ini, Lu Daoquan langsung menggertakkan giginya dengan kebencian. Bajingan ini berani sekali menindas Saudara Ye. Berikan ponselnya kepada manajer. Aku akan bicara dengannya. Ye Feng lalu menyerahkan telepon itu kepada manajer. Presiden Lu ingin bicara denganmu. Manajer itu langsung mencibir. Suruh bajingan tua itu pergi dari mana asalnya. Beraninya dia menyamar sebagai presiden kita.
Kalau dia presiden, aku ayahnya. Dia sekarang mengerti bahwa anak ini sedang menggertak. Bagaimana mungkin anak nakal seperti dia bisa kenal presidennya? Apalagi dilihat dari nada bicara lawan bicaranya di telepon tadi, seolah-olah dia sedang memarahi cucu ketiganya. Jika orang di ujung telepon itu benar-benar presiden Fortune Dragon Society, anak ini mungkin tidak akan berani melakukan itu bahkan jika dia diberi 100 nyali, kan? Justru karena keraguan inilah dia yakin bahwa itu bukan presiden mereka. Senyum aneh muncul di wajah Ye Feng. Ia mengambil kembali ponselnya. Presiden Lu, seharusnya kau mendengarnya, kan? Bahkan bawahanmu pun tidak menganggapmu penting, dan mereka tetap ingin menjadi ayahmu. Kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat padamu. Kau punya ayah lagi. Di ujung telepon, Lu Daoquan sudah sangat marah dan melontarkan serangkaian kata-kata kasar. Saudara Ye, jangan khawatir. Aku akan segera mengirim seseorang untuk menyelesaikannya. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan hari ini. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Sebaiknya begitu. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia menutup telepon. Manajer itu melihatnya menutup telepon dan langsung mencibir. Apa kata presiden kita? Ye Feng mengatakan yang sebenarnya, presidenmu bilang dia akan segera mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak bisa, dia akan memenggal kepalanya dan membiarkanku menendangnya seperti bola. Hahaha. Begitu dia selesai bicara, manajer itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu bahkan tidak tahu cara berbohong. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa presiden kita bicara begitu rendah hati? Kamu akan segera tahu apakah aku berbohong atau tidak. Ekspresi Ye Feng tenang. Dia tidak ingin bicara omong kosong lagi dengannya. Kalau bukan karena wajah Lu Daoquan, dia bahkan tak akan repot-repot mengatakan ini. Dia akan langsung membunuh dan pergi. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pria parubaya berwajah serius berjalan cepat. Di belakangnya, beberapa staf dari gedung komersial. Ketika manajer melihat orang ini, ekspresinya berubah. Wakil Presiden Sagawa. Kenapa kamu di sini? Pria ini adalah wakil presiden gedung komersial Fulong, Sagawa Hirota. Mungkinkah anak ini benar-benar kenal presiden mereka? Wakil Presiden Sagawa diutus oleh presiden untuk menyelesaikan masalah ini. Jika memang begitu, dia mungkin sudah tamat. Saat memikirkan hal itu, kakinya menjadi lemas dan dia hampir tidak dapat berdiri. Ye Feng menatap wakil presiden Sagawa dengan bingung. Bukankah ini terlalu cepat? Dia baru saja menutup telepon dan seseorang dikirim. Saat dia merasa bingung, Sagawa Hirota tiba-tiba berjalan mendekati Aoki Yu dan membungkuk. Bapak Aoki, atas nama gedung komersial, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena telah membuat Bapak menderita. Hua. Banyak orang yang menunggu untuk melihat Aoki Yu mempermalukan dirinya sendiri, tetapi ketika mereka mendengar ini, terjadi keributan. Jadi wakil presiden Sagawa ini ada di sini untuk Aoki Yu. Halo, Tuan Sagawa. Apakah kerjasama Anda menyenangkan terakhir kali? Tanya Aoki Yu sambil menjabat tangan Sagawa Kota dan tersenyum. Senang sekali. Saya berinvestasi dalam proyek itu bersama Tuan Aoki dan mendapat keuntungan penuh 50%. Kalau Tuan Aoki punya proyek seperti itu, jangan lupakan saya. Sagawa Hirota menatapnya sambil tersenyum. Ia bahkan tampak seperti hendak berlutut dan menjilati sepatunya. Jangan khawatir, Tuan Sagawa. Kita sudah berteman lama. Kalau kita punya kesempatan untuk kaya lagi, aku tidak akan melupakanmu, janji Aoki Yu segera. Sagawa Hirota mengobrol dengannya sebentar sebelum menoleh ke arah manajer. Manajer Fujino, ada apa? Manajer Fujino segera menjawab dengan hormat, Wakil Presiden Sagawa, setahu saya, anak ini iri dengan kekayaan Tuan Aoki, jadi dia berbicara kasar kepada Tuan Aoki. Tuan Aoki menghampirinya untuk berunding, tetapi dia malah dipukuli olehnya. Dia pada dasarnya menggunakan alasan yang sama dengan yang baru saja dikatakan Aoki Yu. Di akhir, dia menambahkan, dia juga bilang dia kenal presiden kita dan bahkan memarahi Fortune Dragon Society kita karena busuk sampai ke akar-akarnya. Dia meminta presiden untuk memberinya penjelasan. Setelah mendengar penjelasannya, Sagawa Hirota langsung menoleh ke arah Ye Feng. Sudah lama sekali sejak ada orang yang berani membuat masalah di wilayah kita. Kalau tidak salah, ada yang membayarmu untuk membuat masalah, kan? Katakan dengan jujur, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ye Feng mendengarnya menuduhnya sejak awal, dia mencibir, apakah kamu benar-benar ingin mendengarnya? Mata Sagawa Hirota berbinar. Seseorang benar-benar mengajarimu. Kalau begitu cepatlah katakan yang sebenarnya. Aku mungkin cukup murah hati untuk melepaskanmu.
Ye Feng menghela napas dan berkata, orang yang mengajariku bernama Lu Daoquan. Cepat bawa dia ke sini. Aku bisa menghadapinya langsung. Sagawa Hirota sudah menantikannya, tetapi setelah mendengar ini, ia tiba-tiba merasa seperti sedang diolok-olok. Beraninya kau tidak menghormati presiden kita. Kau mencari mati. Sambil berbicara, ia melambaikan tangan ke arah penjaga keamanan di sekitarnya. Bawa orang ini turun. Aku akan menginterogasinya sendiri. Beberapa penjaga keamanan menerima perintah dan segera mengepung Ye Feng. Mari kita lihat siapa yang berani melakukannya, teriak Ye Feng dingin. Para penjaga keamanan ketakutan oleh auranya dan berhenti. Bab 1333. Aku tidak pernah melakukan hal yang aku sesali. Ye Feng berbalik dan menatap Sagawa Hirota. Pasti tidak mudah bagimu untuk mencapai posisimu saat ini, kan? Sagawa Hirota menatapnya dengan dingin. Apa yang ingin kau katakan? Ye Feng menundukkan kepala dan melihat arlojinya. Beberapa orang membuat pilihan yang salah dan membiarkan semua yang telah mereka perjuangkan sia-sia. Aku hanya memberimu kesempatan. Kuharap kau bisa memanfaatkannya. Kalau tidak, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Mendengar kata-katanya, Sagawa Hirota mengangkat kepalanya dan tertawa. Kau mencoba menakut-nakutiku. Aku tidak memihak. Aku hanya menegakkan keadilan. Karena kau memukul seseorang, kau harus membayar harganya. Dan aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas bahwa aku tidak pernah melakukan apapun yang kusesali. Tidak di masa lalu, tidak sekarang, dan pasti tidak di masa depan. Setelah berkata demikian, dia langsung berteriak kepada para penjaga keamanan, lakukan. Para penjaga keamanan itu tidak ragu lagi. Mereka mengepung Ye Feng dan menangkapnya. Sebenarnya, dengan kekuatan Ye Feng, mudah baginya untuk mengalahkan penjaga keamanan ini. Namun, dia tidak melawan dan membiarkan mereka mengikat tangannya dengan tali. Bahkan Fu Majianwu yang ingin menyerang pun terhenti oleh tatapannya. Ketika Aoki Yu dan manajer Fujino melihat adegan ini, wajah mereka dipenuhi dengan senyum penuh kepuasan. Terutama Aoki Yu yang langsung menatap Fu Majianwu dengan pandangan puas. Fu Majianwu menatapnya dengan dingin dan tidak bertindak gegabah. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Pemuda ini memang dirugikan. Dia tidak memukul siapapun sama sekali. Apa gunanya bilang begitu sekarang? Apa kau tidak tahu kalau wakil presiden ini sengaja berpihak pada Aoki? Bukankah ini terlalu intimidasi? Apakah ada keadilan? Pelankan suaramu. Mereka dari Fortune Dragon Society. Kau tak bisa mengalahkannya. Kasihan sekali pemuda ini. Bawa dia pergi. Sagawa Hirota tidak memberi Ye Feng kesempatan untuk berbicara. Para penjaga keamanan langsung melambaikan tangan dan ingin membawanya pergi. Tepat saat sekelompok penjaga keamanan hendak membawa Ye Feng pergi, sebuah raungan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Sagawa Hirota perlahan berbalik dan ekspresinya berubah. Pria itu berusia 60-an. Ia pincang karena salah satu kakinya cedera saat masih muda. Orang ini adalah CEO gedung komersial Fulong, Yuto Ota. Bahkan ekspresi manajer Fujino pun berubah drastis. Ia tak menyangka masalah sekecil itu akan membuat CEO khawatir. Terlebih lagi, Yuto Ota memiliki kaki yang cacat, jadi dia biasanya berjalan lambat. Namun, saat ini, dia berjalan seolah-olah terbang, lebih cepat dari orang normal, dan dahinya berkeringat. Jelaslah bahwa dia sangat cemas. Manajer umum, mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Manajer Fujino bergegas maju, ingin menunjukkan wajahnya di depan bos. Pada akhirnya, dia benar-benar menunjukkan wajahnya kali ini. Ayah. Yuto Ota langsung menamparnya. Semasa mudanya, ia adalah seorang jenderal harimau dari Fortune Dragon Society. Kekuatan tempurnya sangat dahsyat. Akhirnya, ia ditugaskan untuk bertanggung jawab atas gedung komersial karena ia terluka. Meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun, kekuatannya masih sama seperti sebelumnya. Manajer Fujino terhuyung dan jatuh ke tanah, kepalanya berdengung. Yuto Ota bahkan tidak memandangnya. Ia bergegas menghampiri dan mendorong para penjaga keamanan, lalu menatap Ye Feng dengan saksama. Anda Tuan Ye, kan? Ye Feng mengamatinya sebelum mengangguk ringan. Ini aku. Tuan Ye, saya sungguh minta maaf. Ini salah saya karena tidak mendisiplinkan bawahan saya dengan ketat, sehingga Anda menderita. Saat Yuto Ota melihat Ye Feng diikat dengan tali, hatinya bergetar. Situasinya lebih serius dari yang dibayangkannya. Kerumunan itu terkejut melihat Yuto Ota. Mereka bahkan lebih terkejut ketika melihat manajer itu ditampar ke tanah. Banyak orang yang tidak mengenal Yuto Ota bertanya-tanya. Siapa orang ini? Berani sekali dia menyerang orang-orang dari Fortune Dragon Society. Kau bahkan tidak mengenalnya.
Dia bos gedung komersial Fulong, Yuto Ota, dan bawahan handal Presiden Lu dari Fortune Dragon Society. Jadi, kau CEO gedung komersial Fulong. Pantas saja tak ada yang berani menghentikannya. Tapi bukankah dia anggota Fortune Dragon Society? Kenapa dia memukul orang-orang mereka sendiri? Tidakkah kau lihat? Pemuda ini juga punya latar belakang yang hebat. Dia bahkan sampai membuat CEO gedung komersial Fulong meminta maaf secara langsung. Saya agak bingung sekarang. Pihak mana yang lebih kuat? Itu pasti CEO-nya. Bahkan wakil presiden dan manajernya pun harus mendengarkannya. Jadi, latar belakang pemuda ini tidak sederhana. Sepertinya Aoki Yu telah menendang lempengan besi. Ekspresi Aoki Yu berubah jelek saat mendengar bisikan itu. Awalnya dia mengira masalahnya sudah selesai, dan dia akan bisa melihat Ye Feng memohon belas kasihan padanya. Ia tidak menyangka akan ada orang lain yang muncul di tengah jalan, dan ternyata itu adalah CEO gedung komersial Fulong. Ia tiba-tiba merasa sedikit ragu. Tuan Ye, biarkan aku melepaskan ikatanmu dulu. Yuto Ota tersenyum dan hendak melepaskan ikatan Ye Feng. Namun Ye Feng menghindari tangannya. Kau tidak mengikatku, kenapa kau melepaskannya? Yuto Ota tertegun sejenak, tetapi ia segera mengerti. Ia segera menoleh dan memelototi Sagawa Hirota. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat lepaskan Tuan Ye. Saat Sagawa Hirota pertama kali melihatnya datang, ia merasa sedikit bersalah. Namun, ketika mendengar teguran itu di depan umum, ia langsung merasa malu. Lagi pula, dia adalah wakil presiden. Lagi pula, Yuto Ota sudah tidak bertanggung jawab atas gedung komersial selama 2 tahun terakhir. Pada dasarnya, dia bertanggung jawab atas urusan sehari-hari. Meskipun sekarang dia wakil presiden, dia sebenarnya CEO. Bagaimana mungkin dia takut hanya dengan beberapa patah kata darinya? Presiden Ota, sudahkah Anda menemukan akar permasalahannya? Anak ini memang pembuat masalah. Saya hanya menanganinya tanpa memihak. Apa Anda mencoba melindunginya? Sagawa Hirota menatap Ota Yuto tanpa rasa takut. Apa sih yang kututupi? Kau tahu siapa dia? Apa kau mau mati? Yuto Ota sudah sangat marah pada orang ini, dan ia mulai mengumpat. Ekspresi Sagawa Hirota berubah lebih buruk ketika mendengar kata-katanya. Yuto Ota, dasar tua bangka. Aku memberimu muka, jadi jangan kurang ajar. Coba marahi aku lagi kalau kau punya nyali. Yuto Ota sangat marah hingga tertawa. Dari apa yang kau katakan, kau ingin mengikatku juga. Sagawa Hirota menatapnya. Kau pikir aku tidak berani? Aku menangani masalah ini tanpa memihak, tapi kau malah menyalahgunakan kekuasaanmu untuk melindunginya. Bahkan jika sampai ke presiden, aku tetap benar. Yuto Ota sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Sagawa Hirota, kau benar-benar idiot. Aku menyelamatkanmu, kau tahu itu. Kau tahu siapa dia? Dia. Siapa peduli siapa dia? Jangan munafik di sini. Aku akan mengatakannya di sini hari ini. Anak ini harus membayar harganya hari ini. Siapapun yang datang, ini tidak akan berhasil. Sagawa Hirota sudah sejauh ini, jadi wajar saja kalau dia tidak bisa kembali. Yuto Ota yang hanya setengah pensiun bukanlah ancaman baginya sama sekali. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, dia mendengar suara menyeramkan di belakangnya. Lalu, apakah itu akan berhasil jika aku di sini? Bab 1334. Bukankah pemuda ini terlalu sombong? Kau pikir kau siapa? Sagawa Hirota berbalik dan mengumpat dengan marah. Namun, ketika melihat siapa orang itu, ia terkejut. Presiden. Orang yang datang adalah Presiden Fortune Dragon Society, Lu Daoquan. Kedatangannya segera menimbulkan sensasi di seluruh gedung komersial. Banyak orang yang tengah berbelanja di gedung komersial bergegas menghampiri setelah mendengar berita itu, ingin bertemu dengan Bapak Baptis legendaris dari perkumpulan bawah tanah tersebut. Di mana itu? Di mana Presiden Lu? Apakah itu Presiden Lu? Saya sungguh beruntung hari ini bisa bertemu langsung dengan Presiden Lu. Apakah ini Presiden Fortune Dragon Society? Aku tidak menyangka dia akan datang langsung. Bukankah wajah pemuda ini terlalu besar? Bahkan Presiden Lu pun khawatir, ini akan meledak. Si Aoki Yu itu akan mendapat masalah. Sagawa Hirota begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia bergegas dan dengan hormat menghampiri Lu Daoquan. Presiden, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda akan datang? Agar saya bisa keluar dan menyambut Anda. Lu Daoquan tersenyum dingin. Seandainya aku memberitahumu sebelumnya, aku tidak akan melihat sikap wakil presiden Sagawa yang begitu mengesankan. Sagawa Hirota sudah merasakan niat membunuh dalam kata-katanya.
Ia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan keringat dingin terus mengucur dari kepalanya. Lu Daoquan menatapnya dengan dingin lagi. Dia segera berjalan ke arah Ye Feng. Kakak. Ya, aku benar-benar minta maaf. Aku terlambat, aku telah membuatmu menderita. Petik 2. Perkataannya sekali lagi menyebabkan keributan di Mal. Ya ampun, Presiden Lu benar-benar berinisiatif meminta maaf kepada pemuda ini. Apa aku salah lihat? Siapa pemuda ini? Wajahmu besar sekali. Fortune Dragon Society seharusnya dianggap geng terbesar kedua di Jepang sekarang, kan? Presiden Lu benar-benar sangat menghormati pemuda ini. Siapa pemuda ini? Saya khawatir tidak banyak orang di seluruh negeri ini yang bisa membuat Presiden Lu meminta maaf, kan? Semua orang menatap Ye Feng dengan kaget. Mereka menebak-nebak identitasnya. Sagawa Hirota dan manajer Fujino juga terkejut. Ye Feng telah memperingatkan mereka berkali-kali sebelumnya, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka tak pernah menyangka pemuda ini benar-benar mengenal presiden mereka. Apalagi, dari sikap presiden mereka, ia tampak agak takut pada pemuda ini. Hal ini membuat mereka semakin terkejut. Dari mana dewa ini berasal? Saat Lu Daoquan muncul, Aokiyu sudah ketakutan setengah mati. Awalnya dia mengira Ye Feng hanyalah karakter tak penting yang bisa dengan mudah dia hancurkan. Siapakah yang mengira orang ini bahkan akan memindahkan Presiden Fortune Dragon Society? Dia tahu jika dia terus tinggal di sini, dia akan berada dalam bahaya besar, jadi dia ingin menyelinap pergi. Namun, ia dihentikan oleh Su Qiyun, yang mengikuti Lu Daoquan ke sini. Masalah ini belum selesai. Kau mau kemana? Aokiyu tersenyum canggung. Punggungnya basah kuyup, jadi ia harus berjalan kembali ke tempat asalnya. Ye Feng menatap Lu Daoquan tanpa daya. Itu hanya masalah kecil. Siapa sangka akan berakhir seperti ini? Bahkan saudara Lu pun waspada. Saudara Ye, biar aku bantu kamu melepaskan talinya dulu, kata Lu Daoquan sambil membantunya melepaskan tali. Presiden Fortune Dragon Society sudah meminta maaf, Ye Feng tentu saja tidak akan berpura-pura dan membiarkannya melepaskan talinya. Para penjaga keamanan telah mengikatnya dengan sangat erat. Lu Daoquan berusaha keras untuk melepaskan tali itu, dan amarah di hatinya semakin memuncak. Jangan khawatir, saudara Ye, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan hari ini. Lu Daoquan kembali menghibur Ye Feng, lalu tatapannya berubah sangat dingin, menatap manajer Fujino. Kau yang memarahiku di telepon tadi, kan? Manajer Fujino menggigil dan lututnya lemas. Ia jatuh terduduk dengan suara gedebuk. Tolong ampuni saya, Presiden. Saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Kalau tidak, saya tidak akan berani memarahi Anda, meskipun saya punya 100 nyali. Lu Daoquan mencibir. Aku ingat kau bilang ingin menjadi ayahku, kan? Manajer Fujino sudah terkejut. Dia pikir Ye Feng hanya menggertak. Siapa sangka itu presiden sendiri. Qiyun, menurut peraturan geng, apa hukumannya jika menyinggung atasanmu dan menjelek-jelekanmu? Lu Daoquan tidak menatap orang ini lagi dan bertanya pada Su Qiyun. Su Qiyun segera menjawab dengan hormat, menurut aturan geng, menyinggung atasan adalah tindakan yang tidak sopan. Kau akan dihukum 3 tebasan dan 6 lubang. Wajah manajer Fujino langsung memucat. Ia hanya bisa bergumam. Presiden, tolong ampuni saya, Presiden, tolong ampuni saya. Lu Daoquan meliriknya. Melihat penampilannya yang pengecut, aku khawatir dia tidak akan sanggup menahan 3 tebasan dan 6 lubang. Kalau begitu, mari kita tebas dia. Su Qiyun tidak berkata apa-apa. Ia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusukkannya ke perut manajer Fujino. Ujung belati itu keluar dari perutnya. Ah! Manajer Fujino langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Orang-orang yang menonton pertunjukan itu begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka tidak menyangka akan melihat adegan eksekusi berdarah seperti itu dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, ada pula sebagian anak muda yang terpesona dan ingin menjadi sepopuler Su Qiyun. Su Qiyun lalu menghunus pisaunya dan menendang manajer Fujino hingga jatuh. Ia lalu melambaikan tangan kepada kedua bawahannya. Seret dia pergi. 2 orang langsung keluar dan menyeret manajer Fujino pergi seperti anjing mati, meninggalkan jejak darah yang panjang di tanah. Pemandangan yang mengejutkan. Setelah berurusan dengan manajer Fujino, Su Daoquan mengalihkan perhatiannya ke Sagawa Hirota. Sagawa Hirota membalas tatapannya dan gemetar ketakutan. Presiden, saya telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi besar bagi geng. Tolong lepaskan saya kali ini. Mendengar kata-katanya, Lu Daoquan langsung mencibir. Kau memang berkontribusi pada klub, tapi geng itu tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bukankah geng itu memberimu kekayaan yang kau miliki saat ini?
Kau hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau lakukan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Sukiyun lagi. Yang ini, langsung potong kakinya dan buang ke jalan. Kalau ada perusahaan yang berani menerimanya, mereka harus menunggu Fortune Dragon Society kita mentraktir mereka teh. Siapapun bisa merasakan niat membunuh dalam teh ini. Jika ada yang benar-benar mengira mereka akan diundang minum teh, mereka mungkin terlalu naif. Presiden, saya telah memberikan kontribusi besar bagi geng ini. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Suara Sagawa Hirota sudah agak melengking. Namun, Lu Daoquan tidak menatapnya lagi. Ia melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Bawa dia pergi dan tangani dia. Jangan menakuti pelanggan gedung komersial Fulong kita. Ayo cepat. Bab 1335. Saya khawatir Anda tidak mampu menyinggung orang yang Anda singgung hari ini. Sukiyun segera memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Sagawa Hirota pergi. Presiden, tolong ampuni saya kali ini. Sagawa Hirota diseret keluar, dan selangkangannya sudah basah. Ia begitu ketakutan hingga mengompol. Cairan kuning menetes ke seluruh tanah. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat apa yang Ye Feng katakan kepadanya sebelumnya, beberapa orang membuat pilihan yang salah, dan semua yang telah mereka kerjakan dengan keras sepanjang hidup mereka akan sia-sia. Bahkan saat itu ia mengatakan tidak akan menyesali perbuatannya, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Namun sekarang, dia sungguh menyesalinya. Menyesal terlibat dalam masalah ini. Mengapa dia berdiri di pihak Aoki Yu? Dia menyesal ketika Ye Feng memberinya kesempatan, mengapa dia tidak menghargainya. Namun, sudah terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Apa yang menantinya adalah kehidupan yang lebih buruk dari neraka. Melihat Sagawa Hirota diseret pergi, semua orang yang hadir terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Begitu Presiden Lu tiba, ia melumpuhkan dua orang hanya dengan beberapa patah kata. Sikapnya yang tangguh tak diragukan lagi terpancar. Setelah berurusan dengan dua orangnya sendiri, Lu Daoquan mengalihkan pandangannya ke Aoki. Yu, masalah ini dimulai karenamu, kan? Aoki Yu juga menyaksikan bagaimana Lu Daoquan menghadapi kedua pria itu. Kini setelah ditanyai, wajahnya memucat. Presiden Lu, nama saya Aoki Yu. Saya seorang jenius yang baru saja naik daun di dunia investasi. Tahun lalu, saya menghasilkan lebih dari 20 miliar dari nol. Selama Anda mengizinkan saya kali ini, saya dapat membantu Fortune Dragon Society Anda menghasilkan banyak uang di masa depan. Ia yakin bahwa tak seorang pun dapat menahan godaan menghasilkan uang. Dan hal yang paling ia kuasai adalah menghasilkan uang. Dia percaya bahwa selama Lu Daoquan tidak bodoh, dia tidak akan menolaknya. Seorang jenius di dunia investasi. Maaf atas ketidaksopanannya. Saya sangat suka uang. Lu Daoquan menatap Aoki Yu dan tersenyum untuk pertama kalinya. Ketika Aoki Yu mendengar ada peluang, ia langsung bersemangat. Tuan Lu, jangan khawatir. Dengan modal Anda dan visi investasi saya, kita bisa bekerja sama dan menjamin bahwa kita bisa membantu Anda menghasilkan banyak uang. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Lu Daoquan memotongnya. Aku memang suka uang, tapi ada banyak hal yang lebih penting daripada uang, seperti persahabatan Tuan Ye. Kalau kau menyinggung Tuan Ye, kau sudah menyinggungku. Apa menurutmu ini bisa diselesaikan dengan uang? Ekspresi Aoki Yu berubah drastis. Ia telah menggunakan jurus ini untuk menghadapi banyak orang, tetapi ini pertama kalinya ia gagal. Lu Daoquan tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Ia memerintahkan bawahannya, patahkan salah satu kakinya dan lemparkan dia keluar. Aoki Yu terkejut dan buru-buru berteriak, saya kenal wakil presiden Yamaguchi Gumi, Nakane Rihisa. Perusahaan investasi saya didirikan bersamanya. Saya harap Presiden Lu mengizinkan saya pergi karena Tuan Nakane. Ketika Lu Daoquan mendengar ini, dia langsung mencibir. Menggunakan Yamaguchi Gumi untuk menekanku. Aoki Yu menggelengkan kepalanya panik. Tidak, aku hanya berharap kau bisa melepaskanku kali ini demi Tuan Nakane. Aku yakin kau tidak ingin berselisih dengan Yamaguchi Gumi hanya karena masalah sepele seperti ini, kan? Lu Daoquan mencibir. Aku benar-benar ingin memberi muka pada Nakane Rihisa, tapi aku tidak tahu apakah dia berani menerimanya. Kau bisa meneleponnya sekarang dan biarkan dia memberitahuku secara langsung. Aoki Yu tidak berani menunda dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Nakane Rihisa. Panggilan itu segera diangkat, dan terdengar suara serak. Tiba-tiba Pak Aoki menelepon saya. Ada apa? Apa ada yang salah dengan investasi itu? Aoki Yu buru-buru berkata, tidak ada masalah dengan investasi itu. Aku punya hal lain yang perlu bantuanmu.
Ia kemudian menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi, intinya adalah orang-orang dari Fortune Dragon Society ingin mematahkan kakinya. Ia tidak menyebutkan Ye Feng. Nakane Rihisa terdiam cukup lama setelah mendengar kata-katanya. Berikan teleponnya kepada Presiden Lu, akhirnya ia berkata. Saya akan bicara dengannya. Aoki Yu merasa lega. Dengan Nakane Rihisae, Wakil Presiden Yamaguchi Gumi, yang memohon belas kasihan, ia akan dapat lolos dari musibah ini. Dia buru-buru menyerahkan telepon itu kepada Lu Daokuan. Lu Daokuan mengambil telepon dan langsung berkata, Halo, apakah ini Tuan Nakane? Silakan, saya mendengarkan. Presiden Lu, Nakane Rihisa segera berkata dengan nada ramah, pahami apa yang terjadi. Ini semua salah paham. Beri aku muka hari ini dan biarkan dia pergi. Aku pasti akan berterima kasih padamu di masa depan. Setelah Lu Daokuan mendengar ini, dia langsung mencibir, maaf, aku khawatir aku tidak bisa memberimu muka hari ini. Nakane Rihisa jelas tidak menyangka dia akan bersikap begitu tidak sopan. Dia sedikit kesal. Presiden Lu, orang ini sekarang adalah dewa keberuntungan saya. Tampaknya, bisnis saya akan hancur. Saya harap Anda bisa sedikit bermartabat dan tidak mempermalukan semua orang. Lu Daokuan langsung mencibir. Aku sih tidak masalah, tapi aku khawatir kau tidak sanggup menyinggung orang yang kau singgung hari ini. Nakane Rihisa tertawa terbahak-bahak. Meskipun aku, Nakane Rihisa, tidak berani mengatakan bahwa aku bisa mengendalikan segalanya di Jepang, tidak banyak orang yang kutakuti. Ceritakan padaku. Aku ingin melihat siapa yang begitu kuat. Lu Daokuan melirik Ye Feng di sampingnya. Senyum aneh tersungging di wajahnya. Orang yang dia sakiti adalah Tuan Ye. Nakane Rihisa jelas tercengang. Tuan Ye. Tuan Ye yang mana? Lu Daokuan berkata dengan nada sinis, tidak banyak orang Tiongkok di Jepang. Ada berapa banyak Tuan Yes? Tentu saja, Tuan Ye yang kau pikirkan. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia mendengar suara dentang dari seberang. Jelas sekali ponselnya terjatuh ke tanah. Sesaat kemudian, suara Nakane Rihisa terdengar lagi dari seberang, tapi kali ini terdengar gemetar. Presiden Lu, apa maksudmu Aoki Yu, si brengsek itu, menyinggung Tuan Ye? Apa aku kurang jelas? Apa kau yakin masih ingin aku melepaskannya? Lu. Daokuan mulai tidak sabar, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak perlu. Kau boleh menghadapinya sesukamu. Selama itu bisa meredakan amarah Tuan Ye, aku tidak keberatan bahkan jika kau membunuhnya. Aku sebenarnya tidak mengenalnya. Nakane Rihisa langsung menarik garis tegas antara dirinya dan Aoki Yu. Itu bagus. Lu Daokuan mencibir dan mengembalikan telepon ke Aoki Yu. Presiden Lu, bolehkah aku pergi sekarang? Aoki Yu berpikir bahwa mereka berdua telah mencapai kesepakatan dan siap untuk pergi. Dengarkan dulu apa yang Tuan Nakane katakan. Lu Daokuan tersenyum menggoda. Aoki Yu tertegun. Ia tak punya pilihan selain menempelkan ponsel ke telinganya. Tuan Nakane, sudah selesaikan masalah ini. Begitu dia selesai bicara, Nakane Rihisa meraung, Aoki Yu, brengsek, brengsek, dasar brengsek. Kau benar-benar mempermainkanku kali ini, tahu. Beraninya kau menyinggung Tuan Ye. Kalau kau mau mati, jangan bawa aku. Orang di ujung telepon mengumpat dan kemudian menutup telepon. Bab 1336. Jadi pria muda ini adalah si penembak jitu tersembunyi yang sebenarnya. Aoki Yu langsung tercengang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Nakane Rihisa yang sebelumnya sangat ramah padanya, tiba-tiba berubah 180 derajat. Lagi pula, dari apa yang dikatakannya, dia tidak ingin lagi ikut campur dalam urusannya. Bagian mana yang salah? Dia adalah dewa keberuntungan Nakane Rihisa. Bagaimana dia bisa menyerah padanya? Lu Daokuan menatapnya dengan senyum dingin. Aku hanya ingin mematahkan salah satu kakimu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan mematahkan kedua kakimu. Setelah berkata demikian, dia langsung mengacungkan jarinya ke arah bawahannya. Tunggu sebentar. Aoki Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Dua anggota Fortune Dragon Society sudah bergegas keluar dari samping. Masing-masing memegang tongkat bisbol di tangan mereka dan mengayunkannya dengan keras ke arah kakinya. Dengan dua suara retakan yang tajam, kaki Aoki Yu patah. Retakannya jelas bengkok, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Buang saja. Lu Daokuan tidak peduli untuk melihat Aoki Yu yang tampak seperti anjing mati, dan langsung melambaikan tangannya. Kedua pria itu segera menyeret Aoki Yu keluar. Kejeniusan investasi yang sedang naik daun dari komunitas investasi Jepang diusir dari gedung komersial Fulong bagaikan anjing mati. Bukan hanya itu saja, ketika masalah ini menyebar, tidak ada seorang pun di seluruh negeri kepulauan itu yang berani bekerja sama dengannya.
Sekalipun dia memberikan uang secara cuma-cuma kepada orang lain, tidak akan ada seorang pun yang berani menerimanya. Bintang yang sedang naik daun di dunia investasi jatuh seperti meteor sebelum sempat bersinar sepenuhnya. Kerumunan orang menatap Ye Feng dengan kaget. Hanya ada satu alasan mengapa mereka bertiga berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Itu karena mereka telah menyinggung pemuda ini. Mereka semua ingin tahu siapa pemuda ini. Mengapa dia meminta Presiden Fortune Dragon Society untuk secara pribadi membantunya menangani masalah ini? Mengapa Wakil Presiden Yamaguchi Gumi langsung mundur saat mendengar namanya? Jadi pemuda ini adalah orang penting yang sebenarnya yang tersembunyi. Saudara Ye, apakah kamu puas dengan keputusanku? Setelah Lu Daoquan berurusan dengan ketiga orang ini, dia menatap Ye Feng dengan gugup. Ye Feng mengangguk puas. Sangat puas, terima kasih, saudaraku. Saudara Ye, apakah Anda datang ke sini hari ini untuk memilih hadiah untuk Nona Fuma? Tanya Lu Daoquan sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia menatap Fuma Jianwu. Fuma Jianwu masih shock dan belum pulih dari keterkejutannya. Saat ini, ia dipenuhi emosi. Tanpa disadari, Ye Feng telah mendapatkan pengaruh yang begitu besar di Jepang. Bahkan para pemimpin Yamaguchi Gumi dan Fortune Dragon Society, dua geng teratas, sangat takut padanya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sebenarnya baru berada di sini kurang dari sebulan dan sudah membuat para pahlawan menundukkan kepala. Hanya laki-laki seperti dia yang layak mendapatkan nyawanya. Bukan hanya untuk Xiao Wu, tapi juga untuk beberapa orang lainnya. Ye Feng menatap Lu Daoquan dengan tatapan, kau tahu. Lu Daoquan langsung mengerti. Ia menunjuknya dan menggodanya, Saudara Ye, oh Saudara Ye, kau sungguh muda dan romantis. Enaknya jadi muda. Bagaimana kalau begini? Sebagai permintaan maaf, kau boleh memilih apa saja di gedung komersial ini. Berapapun harganya, aku yang menanggungnya. Kalau begitu, tidak sopan kalau aku menolaknya. Ye Feng tidak menolak. Meskipun dia tidak peduli dengan uang, itu adalah niat baik Lu Daoquan. Dia tidak bisa menolaknya. Dunia persilatan bukan hanya tentang pertarungan dan pembunuhan, tetapi juga tentang cara hidup duniawi. Lu Daoquan sudah cukup bermartabat padanya hari ini, bahkan datang langsung untuk menanganinya. Ia harus memberinya cukup muka agar ia bisa terus menghadapinya. Saudara Ye, saya akan mengadakan jamuan permintaan maaf untuk Anda di hotel terbaik di Edo malam ini. Saya harap Anda bisa menghargai saya, saran Lu Daoquan. Saya menghargai kebaikan saudara Lu, tapi saya akan melewatkan jamuan makan. Saya terluka beberapa hari yang lalu, jadi saya tidak bisa minum. Ye Feng dengan santai mencari alasan untuk menghindarinya. Kalau begitu, saudara Ye, kamu harus menjaga dirimu sendiri, jika kamu butuh sesuatu, cukup. Telepon aku. Aku janji akan melakukan yang terbaik. Lu Daoquan segera menepuk dadanya dan berjanji. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Lu Daoquan pergi bersama anak buahnya. Para penonton telah selesai menonton pertunjukan dan bubar satu demi satu. Ye Feng pergi bersama Fuma Jianwu untuk memilih beberapa hadiah sebelum kembali ke mobil dengan semua tas. Sepanjang perjalanan, mata indah Fuma Jianwu terus mengamatinya secara diam-diam. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan menatapnya. Apa yang kau lihat? Apa ada bunga di wajahku? Wajah cantik Fuma Jianwu langsung memerah. Menurutku, guru sungguh luar biasa. Dia bahkan berhasil membuat orang penting seperti Lu Daoquan meminta maaf. Fuma tidak salah mengikuti orang. Ye Feng mengulurkan tangannya dan menggaruk hidungnya. Tuanmu sudah lama berkuasa. Kau baru menyadarinya. Fuma Jianwu langsung memutar matanya. Aku baru saja bilang Aoki Yu narsis. Kurasa kau bahkan lebih narsis daripada dia, Tuan. Ye Feng langsung tertawa. Hanya orang lemah yang narsis. Mereka yang kuat adalah mereka yang sadar diri. Cih. Fuma Jianwu langsung menatapnya dengan pandangan meremehkan. Ah, kulihat kau semakin arogan sekarang. Sepertinya aku harus menghukummu dengan pantas, kata Ye Feng sambil menyalakan mobil. Tuan, bagaimana Anda akan menghukum Fuma? Fuma Jianwu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bukankah terakhir kali kau bilang ingin bermain di hutan? Kita tidak sempat bertarung nanti, jadi ayo kita lanjutkan hari ini. Ye Feng memberinya senyum ambigu. Wajah cantik Feng Jianfu langsung memerah. Tuan, Anda jahat sekali. Ye Feng menatapnya. Lalu, apakah kamu menyukainya? Fuma Jianwu menundukkan kepala dan mengusap bajunya. Akhirnya, ia mengangguk. Saya suka itu. Hahaha, kalau begitu guru akan membawamu ke hutan. Ye Feng dan Fuma Jianfu pulang sangat larut. Gadis kecil itu bahkan tidak dapat berjalan dengan mantap dan harus berpegangan pada bahunya untuk bergerak maju.
Mereka berdua menemukan tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah untuk bermain hutan sepanjang sore. Ketika mereka lelah, mereka akan berbaring bersama dan melihat langit, pegunungan, dan air. Ketika mereka lelah, mereka melanjutkan perjalanan di hutan. Bahkan Ye Feng merasa pinggangnya sakit, dan dia butuh lebih banyak kalsium. Tepat saat mereka berdua berjingkat kembali ke halaman, mereka mendengar suara batuk di belakang mereka. Mereka berdua berbalik dan melihat Chizuru Sugawara berdiri di sana. "Bibi Sugawara, sudah larut malam, kenapa Bibi belum tidur?" tanya Fuma Jianwu dengan rasa bersalah. "Kenapa kamu pulang larut malam?" "Kemana dia pergi?" tanya Chizuru Sugawara dengan acuh tak acuh. Aku pergi membeli hadiah." Fuma Jianwu mengacu pada tas-tas di tangan Ye Feng. "Kau membelinya untuk seharian?" Chizuru Sugawara menatap mereka berdua dengan tatapan penuh selidik. Fuma Jianwu merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapannya. Akhirnya, ia hanya meluapkan amarahnya karena malu. "Apa pedulimu?" Setelah itu, dia segera pergi. Ye Feng pun tersenyum pada Chizuru Sugawara dan kembali ke kamarnya. Chizuru Sugawara menatap Fuma Jianwu yang terlatih-tatih dan langsung dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Bab 1337. Apakah kamu masih ingin memukul wanita? Ye Feng kemudian berkeliling Jepang selama beberapa hari lagi. Ia mendapatkan beberapa barang antik yang bagus dan memutuskan untuk kembali ke Tiongkok. Barang antik yang dikoleksinya jelas tidak dapat dibawa keluar melalui jalur normal, jadi ia mempercayakannya kepada Yamaguchi Gumi. Yamaguchi Gumi mengendalikan pelabuhan swasta utama Jepang sepanjang tahun, jadi jelas bahwa mereka lebih berpengalaman daripada Fortune Dragon Society dalam melakukan hal-hal seperti itu. Setelah menerima misi ini, Takeda Shikage segera membuat janji militer kepadanya, dengan mengatakan bahwa jika salah satu hilang atau rusak, dia akan menggunakan kepalanya sebagai kompensasi. Ye Feng tahu bahwa dia hanya mengekspresikan kesetiaannya, tetapi dia sangat puas dengan sikapnya. Sekarang setelah penjaga keamanan Golden Brood telah bertugas, sebagian besar petinggi Yamaguchi Gumi telah digantikan oleh orang-orangnya. Tentu saja, hal itu juga menyisakan beberapa posisi bagi pasukan konservatif Yamaguchi Gumi. Setidaknya, mereka masih harus melakukan beberapa operasi permukaan. Dengan hanya beberapa orang saja, mereka tidak mungkin bisa menimbulkan masalah. Lagi pula, Takeda Shikage adalah orang yang cukup cerdas. Dengan dia yang mengendalikan Yamaguchi Gumi, seharusnya tidak ada masalah besar. Pagi ini, Ye Feng tidak memberitahu siapapun, dia hanya membawa Fuma Jianwu dan bergegas ke bandara. Saat mereka menunggu di ruang tunggu, seorang pria parubaya sedang makan mie instan di sebelah mereka. Aroma mie instan terus menusuk hidung mereka. Mereka berdua pergi terburu-buru di pagi hari dan tidak sempat makan. Perut mereka mulai keroncongan. "Tuan, apakah Anda ingin makan mie instan?" Fuma Jianwu mengalihkan pandangannya dari mangkuk mie instan pria parubaya itu dan meneguknya. "Kucing kecil rakus. Kalau mau makan, bikin aja sendiri. Kenapa kamu munafik nanya begitu?" Ye Feng menggaruk hidung kecilnya. Namun, sudah lama ia tidak makan mie instan. Terakhir kali dia makan mie instan adalah ketika dia baru masuk kuliah. Dia sangat miskin saat itu. Dia bahkan tidak sanggup menghabiskan sebungkus mie instan dalam sekali makan, dan dia harus membuatnya untuk 2 kali makan terpisah. Sebenarnya, hal-hal ini baru terjadi setahun yang lalu, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, kejadian itu terasa seperti sudah lama sekali. Dulu, ia terpaksa makan mie instan. Sekarang, ia memakannya karena sudah terbiasa makan makanan lezat dan agak bosan. Fuma Jianwu segera berdiri dengan bersemangat dan hendak membeli mie instan. "Jangan beli acar yang lama," Ye Feng cepat-cepat mengingatkan. "Kenapa?" Fuma Jianwu juga akan membeli acar sayuran Oltan. Dia paling suka rasa itu. Rasanya terlalu asam dan menyegarkan. Sebaiknya aku tidak memakannya." Ye Feng menduga gadis ini tidak menonton berita, kalau tidak, dia tidak akan menyarankan makan mie instan hari ini. Meskipun Fuma Jianwu tidak tahu apa yang sedang direncanakan tuannya, dia tetap patuh pergi membeli mie daging sapi rebus. Setelah membelinya, dia berinisiatif mencari air. Ye Feng duduk di sana dan bertindak seperti bos. Saat dia sedang menunggu mie instan, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Halo sayang-sayangku, kita bertemu lagi. Aku masih sayang yang kau suka. Kita sudah sampai di Bandara Internasional Xijing yang terkenal hari ini. Kau sudah melihatnya. Tempat ini sangat besar." Ye Feng berbalik dan melihat seorang wanita merekam vlog dengan tongsis. Meskipun perempuan itu berwajah Asia, rambutnya dicat pirang dan lensa kontaknya berwarna biru. Pakaiannya juga sangat avant-garde dan berani, memperlihatkan pusarnya. Ye Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Ia mengalihkan pandangannya. Dia hanya duduk di sana. Tak lama kemudian, 4 streamer telah lewat. Terlihat betapa makmurnya industri live streaming saat itu. Dia tidak membenci para streamer dan upmasters ini. Malah, dia justru mendukung mereka. Setiap orang berbagi pendapat dan pengalamannya dengan orang lain. Sebagian orang memperoleh ilmu, sementara yang lain menerima balasan yang setimpal. Inilah yang terbaik dari kedua dunia. Ia hanya membenci pembawa berita yang tidak bermoral, yang berisik dan berisik, mengganggu ketertiban umum, dan bahkan menghalangi orang lain tanpa memandang waktu dan tempat. Sama seperti penyiar langsung yang mencoba merayu perempuan terakhir kali. Dia mengandalkan sensasionalisasi dan pelecehan orang lain untuk mendapatkan traffic. Orang seperti ini seharusnya dibenci. Sedangkan wanita di depannya, setidaknya dia belum mengganggu siapapun, jadi dia tidak mau repot-repot ikut campur. Saat itu, perempuan itu mengambil tongsis dan memotret sambil mundur. Sesekali, ia menggerakkan kamera dengan terampil. Secara kebetulan, pada saat ini, Fuma Jianwu sedang berjalan kembali sambil membawa 2 mangkuk mie instan berisi air mendidih. Ye Feng melihat ini, dia segera berdiri dan berteriak, hati-hati. Namun, ia masih terlambat selangkah. Tongsis wanita itu telah tersapu ke belakang dan menjatuhkan mie instan di tangan Fuma Jianwu. Untungnya, Fuma Jianwu bereaksi cepat dan menghindar ke samping. Meski begitu, gaunnya masih penuh mie instan. Ah! Wanita itu jelas terkejut dan langsung berteriak dan melompat menjauh. Pada saat ini, Ye Feng juga bergegas ke sisi Fuma Jianwu dan bertanya dengan khawatir, kamu baik-baik saja? Apa kamu kena air panas? Fuma Jianwu buru-buru menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kenapa kau tidak melihat siapa yang kau jalani? Meskipun Fuma Jianwu berkata dia baik-baik saja, Ye Feng masih terbakar amarah. Kalau saja orang yang mengambil mie instan tadi bukan Fuma Jianwu, melainkan Chen Xuan atau Su Men yang tidak tahu kungfu, mereka pasti sudah tersiram air panas. Tuan, saya baik-baik saja. Dia tidak sengaja. Fuma Jianwu tidak ingin merusak suasana hati mereka hanya karena masalah sepele, jadi dia buru-buru berinisiatif membujuknya. Karena dia, Ye Feng hanya bisa menahan amarahnya dan bersiap membawanya ke kamar mandi untuk mandi. Meskipun ia berencana untuk membiarkannya begitu saja, wanita itu tiba-tiba meledak. Siapa yang kau bicarakan? Apa maksudmu aku tidak melihat orang? Aku mundur, tapi dia malah maju. Apa dia buta? Dia tidak bisa melihat siapapun. Kemarahan Ye Feng yang terpendam kembali muncul. Siapa yang kau sebut buta? Katakan lagi kalau kau punya nyali. Tatapannya dingin, bagaikan serigala yang berjalan sendirian di kegelapan, membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Wanita itu begitu ketakutan hingga ia mundur selangkah. Apa? Kau masih ingin memukul wanita? Kau masih laki-laki. Melihat keributan itu, banyak penumpang di bandara yang tengah menunggu pesawat berhenti untuk menonton. Ye Feng benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi wanita seperti ini. Ketika kamu mencoba berargumen dengannya, dia akan mengamuk dan bertindak tanpa malu. Ketika kamu bertindak tanpa malu, dia akan mulai berargumen lagi denganmu, mengatakan bahwa pria tidak boleh berkelahi dengan wanita. Aku tidak memukulmu, aku hanya memberimu pelajaran. Terutama sebagai seorang wanita, kau harus tahu cara bersikap lunak kepada orang lain saat berada di luar. Kalau tidak, kau hanya akan membawa bencana bagi dirimu sendiri. Perkataannya sebenarnya adalah nasihat dari lubuk hatinya. Ini karena perempuan lemah dalam hal kekuatan. Jika mereka selalu kejam, akan ada orang yang memanjakan mereka di rumah, tetapi tas orang pun akan memanjakan mereka di luar. Kalau dia tidak tahu bagaimana menahan diri, cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar dengan mulut ini. Namun, kata-katanya memiliki arti yang berbeda di telinga wanita ini. Apakah kau mengancamku? Semua orang mendengarnya. Dia benar-benar berani mengancamku. Jika terjadi sesuatu padaku di masa depan, semua orang harus memanggil polisi untukku. Dia pasti pembunuhnya. Bab 1338. Bukankah kedua orang ini terlalu kejam? Ye Feng ingin berdebat dengannya, tetapi Fuma Jianwu menarik lengan bajunya. Tuan, jangan buang-buang napasmu padanya, ayo kita makan mie instan. Sebelum mereka berdua sempat berbalik, mereka mendengar wanita itu melanjutkan bicaranya dengan nada aneh, hei, tuan dan pelayan. Kalian benar-benar menguasai peran ini. Permainan seperti ini bisa dimainkan secara pribadi. Kalian tidak malu mengatakannya di depan banyak orang. Orang yang tidak tahu malu sebenarnya tak terkalahkan. Ketika para penonton mendengar kata-katanya, mereka semua memperlihatkan senyum aneh di wajah mereka. Ye Feng tak kuasa menahannya lagi. Tak apa jika ia memarahinya, tapi Fuma Jianwu yang selama ini membelanya, kini juga memarahinya. Dasar anjing tak tahu malu.
Ia hendak menghampiri dan menamparnya. Saat itu, ia bukan lagi perempuan di matanya. Ia bahkan tak lagi memperlakukannya sebagai manusia. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Fuma Jianwu sudah bergerak. Ia melemparkan semangkuk mie instan di tangannya ke arahnya. Aku sudah lama menoleransimu. Kau benar-benar tak tahu malu. Ah! Wanita itu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya, dan mangkuk itu. Mie instan jatuh ke tangannya. Seketika, ia menjerit. Semangkuk mie instan ini baru saja diseduh. Suhu air di dalamnya sangat tinggi. Jelas sekali sangat panas. Meskipun kerumunan di sekitarnya memiliki firasat bahwa mereka akan menyerang, mereka hanya mengira Ye Feng yang akan menyerang. Mereka tidak menyangka Fuma Jianwu, gadis cantik ini, langsung berseru. Itu karena mereka tidak mengerti temperamen Fuma Jianwu. Faktanya, temperamen gadis kecil ini jauh lebih buruk daripada Ye Feng. Hari ini, gadis kecil itu bahagia karena ia akan kembali ke Tiongkok bersama gurunya. Itulah sebabnya ia begitu murah hati. Kalau saja waktunya tepat, dia pasti sudah bertindak sejak lama. Wanita itu menjerit lama sekali. Setelah melampiaskan rasa takutnya, ia langsung menggertakkan gigi dan menatap mereka berdua. Bagus, beraninya kau menyiram wajahku dengan air panas. Matilah kau hari ini. Aku takkan memaafkanmu. Ye Feng menatapnya dengan senyum dingin. Baru saja, hanya terciprat di tanganmu. Kalau kau tidak berhenti, lain kali, akan benar-benar terciprat di wajahmu. Setelah selesai berbicara, ia memeluk Fuma Jianwu dan pergi. Namun, tepat pada saat itu, perempuan itu tiba-tiba menyerbu seperti orang gila. Ia merebut semangkuk mie instan lainnya dari tangan Fuma Jianwu dan menyodorkannya ke wajahnya. Jingan, beraninya kau menodaiku. Aku juga akan membiarkanmu merasakan kecacatan itu. Fuma Jianwu jelas tidak menyangka wanita itu akan segila itu. Untuk sesaat, ia tidak bereaksi dan hanya memperhatikan semangkuk mie instan yang melayang ke arahnya. Wajah Ye Feng langsung menunjukkan niat membunuh. Begitu wanita itu mengeluarkan mie instan, ia meraih pergelangan tangannya dan mendorongnya ke depan. Ayah! Semangkuk mie instan berisi air mendidih langsung ditaruh di wajah wanita itu. Wanita itu menjerit seperti babi yang sedang disembelih dan jatuh ke tanah, meronta kesakitan. Semua orang yang hadir begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Ini hanyalah duo iblis angin hitam, yang satu lebih kejam dari yang lain. Bukankah kedua orang ini terlalu kejam? Apa mereka benar-benar merusaknya? Saya melihatnya dari awal sampai akhir. Saya rasa itu bukan salah mereka. Wanita ini yang menabrak mereka di awal. Tidak apa-apa kalau dia tidak minta maaf, tapi dia malah menghina mereka. Tapi meskipun begitu, itu tidak seharusnya sampai membuatnya cacat, kan? Kamu nggak lihat berapa kali mereka melepaskannya? Dia yang terus-terusan ganggu mereka, ya. Sekarang, dia malah mau ngerusak muka cewek itu. Pacarnya cuma balas dendam. Aku masih merasa mereka terlalu kejam. Kenapa mereka harus begini? Semua orang yang hadir terbagi menjadi dua faksi. Satu kelompok merasa perempuan ini pantas mendapatkannya. Mereka telah melepaskannya beberapa kali, tetapi ia tetap memprovokasi mereka. Ia memang pantas berakhir seperti ini. Namun, beberapa orang merasa bahwa meskipun perempuan ini bermulut kotor, ia tidak pantas mati. Sekarang, karena tubuhnya telah rusak, hukumannya terlalu berat. Ye Feng tidak peduli dengan gosip orang-orang ini. Ia menarik Fuma Jianwu kembali ke tempat duduk mereka. Padahal, suhu mie instannya sudah tidak terlalu tinggi lagi. Meskipun akan membuatnya sedikit menderita, ia seharusnya tidak sampai cacat. Wanita itu meronta-ronta di tanah untuk beberapa saat. Ia baru bangkit perlahan setelah rasa sakitnya sedikit mereda. Saat itu, wajahnya merah dan berasap. Ada dua mie instan yang menggantung di bulu mata palsunya, dan dia tampak agak aneh. Namun, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Ia terhuyung-huyung ke arah Ye Feng dan yang lainnya. Kalian tahu siapa aku? Aku punya 5 juta penggemar di YouTube. Aku akan membuatmu mati hari ini. Aku akan membuatmu berharap mati di masa depan. Sambil berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto mereka berdua. Ye Feng menggosok sudut matanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Kenapa ada orang yang begitu bodoh? Kau tidak memanfaatkan kesempatan pertama atau kedua, dan malah mempermalukan diri sendiri berulang kali. Bibir Fuma Jianwu melengkung membentuk senyum dingin. Mungkin karena dunia ini terlalu toleran. Bahkan orang bodoh pun bisa naik ke surga. Ye Feng mengangguk setuju. Kalau cuma kebodohan, ya nggak ada apa-apanya. Namun, saya pikir kita harus memberi orang jahat dan bodoh pelajaran yang mendalam. Petik 2.
Fuma Jianwu juga mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Mata wanita itu dipenuhi kebencian ketika mendengar mereka berdua saling bersahutan. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan memberi pelajaran berharga kepada siapa hari ini. Ye Feng tersenyum tipis saat dia berbalik melihat keluar jendela. Semua orang mengikuti garis pandangannya dan melihat sederetan mobil hitam melaju masuk. Karena mereka agak jauh, mereka tidak dapat mengetahui mutu mobil-mobil tersebut. Sekelompok orang berjas hitam dan berkacamata hitam keluar dari mobil. Totalnya ada 30 hingga 40 orang, dan mereka berjalan menuju aula bersama. Petugas yang bertugas memeriksa keamanan ingin menghentikan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh pemimpin yang bergegas menghampiri. Mereka menyaksikan sekelompok orang memasuki ruang keberangkatan. Para penumpang yang tengah menunggu penerbangan menatap rombongan tamu tak diundang itu dengan kaget. Pertama, mereka tidak bisa mengetahui identitas orang-orang ini. Kedua, mereka tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Akan tetapi, mereka tahu bahwa kelompok orang ini tidak bisa dianggap remeh, jadi mereka mundur ke kedua sisi. Kemudian, mereka melihat sekelompok orang ini berjalan menuju Ye Feng. Dan wanita yang sedang memfilmkan Ye Feng, yang bersiap membunuhnya, segera bersembunyi ke samping, wajahnya dipenuhi ketakutan. Pemimpinnya adalah seorang pria berambut sebahu. Ia perlahan membungkuk kepada Ye Feng. Sekelompok orang di belakangnya juga membungkuk. Puluhan orang membungkuk serempak. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Wakil Presiden Fortune Dragon Society, Su Qiyun, datang atas perintah Presiden untuk mengantar Tuan Ye pergi, kata Su Qiyun dengan suara lantang. Ketika orang banyak mendengar identitas mereka, mereka langsung meledak. Ya ampun, mereka benar-benar dari Fortune Dragon Society. Lagi pula, Wakil Presidenlah yang membawanya ke sini untuk mengantarnya. Standar mengantarnya agak tinggi. Bab 1339. Penghormatan tertinggi Yamaguchi Gumi. Pemuda ini ternyata berhasil mendapatkan Wakil Presiden Fortune Dragon Society akan mengantarnya pergi secara pribadi. Seberapa besar latar belakangnya, apa sebenarnya yang dilakukan Fortune Dragon Society ini? Kedengarannya cukup menakutkan. Petik 2. Tidak mungkin. Kau bahkan belum pernah mendengar tentang Fortune Dragon Society. Saya di sini untuk liburan, saya baru beberapa hari di sini, jadi saya belum tahu banyak tentang Jepang. Kalau begitu, izinkan saya memberi Anda sedikit pengetahuan umum. Fortune Dragon Society dulunya adalah salah satu dari 5 geng terbesar di Jepang. Sekarang, kekuatannya seharusnya berada di peringkat kedua. Masyarakat bawah tanah. Atau kedua. Lalu siapa yang pertama? Yang pertama adalah Yamaguchi Gumi. Apa? Aku pernah dengar tentang Yamaguchi Gumi, tapi Fortune Dragon Society ini cuma sedikit lebih lemah dari Yamaguchi Gumi. Kekuatannya memang luar biasa. Kalau begitu, pemuda ini bahkan lebih hebat lagi. Ya, bisa mendapatkan Wakil Presiden Fortune Dragon Society untuk mengantarnya secara langsung adalah suatu kehormatan besar. Ye Feng tidak bangun. Ia duduk bersila. Aku tidak berencana memberitahu siapapun, kenapa kalian datang ke sini. Su Qiyun mengibaskan poni di dahinya. Tuan Ye telah berjasa besar bagi Fortune Dragon Society kami. Kau akan kembali ke Tiongkok sekarang. Jika kami tidak datang untuk mengantarmu, kami akan ditusuk dari belakang. Ye Feng langsung tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu bantu aku berterima kasih kepada Presiden Lu. Su Qiyun mengangguk setuju. Lalu, ia melirik wanita di sampingnya. Tuan Ye, apakah ada yang mencari masalah dengan Anda? Apakah Anda butuh bantuan Fortune Dragon Society kami? Jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan bersih. Mendengar kata-katanya, wanita itu begitu ketakutan hingga tak bisa diam. Ia menatap Ye Feng dengan ketakutan. Selama pemuda ini mengangguk, dia mungkin akan menghilang dari dunia ini. Tapi Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, dia hanya bodoh, tidak perlu mengerahkan begitu banyak orang. Su Qiyun mengangguk. Karena Tuan Ye sudah bilang begitu, maka aku tidak akan ikut campur urusan orang lain. Tapi selama Tuan Ye punya instruksi, perkumpulan naga keberuntungan kita pasti akan melewati api dan air. Kami tidak akan ragu untuk melewati api dan air. Orang-orang di belakangnya segera menjawab serempak, suara mereka menggetarkan seluruh aula keberangkatan. Sementara itu, mereka yang menunggu penerbangan, saking takutnya, mereka hanya diam saja. Mereka bahkan tak berani bernapas dengan keras. Semua orang mengira ketakutan hari ini akan berakhir di sini. Namun, tak lama kemudian, sederet mobil hitam berhenti di luar. Sekelompok orang berkacamata hitam keluar lagi. Mereka menerima perlakuan yang sama seperti orang-orang dari Fortune Dragon Society. Mereka tidak mengalami kesulitan apapun dan berhasil memasuki aula keberangkatan.
Semua orang memandang mereka dengan bingung, mengeluh dalam hati. Apakah mereka menyinggung geng hari ini? Mengapa ada kelompok lain? Mungkinkah orang-orang ini juga ada di sini untuk menemui pemuda itu? Tak lama kemudian, dugaan mereka terkonfirmasi. Kelompok orang itu dengan cepat berjalan menuju Ye Feng. Pemimpinnya adalah seorang pria yang tidak dikenal Ye Feng. Dia berkata dengan suara yang jelas. Wakil Presiden Yamaguchi Gumi, Rihisa Nakane, di bawah perintah Presiden Takeda Shikake, saya ingin melepas Tuan Ye. Petik 1. Begitu dia selesai berbicara, puluhan orang membungkuk serempak. Dan itu adalah lengkungan 90 derajat. Tingkat membungkuk orang Jepang berbeda-beda, dan makna yang diwakilinya pun berbeda. Secara umum, hanya ada 3 jenis. Yang satu adalah anggukan, sekitar 15 derajat, biasanya digunakan sebagai sapaan normal. Yang kedua adalah membungkuk 30 derajat. Ini lebih hikmat dan menunjukkan rasa hormat tertentu kepada pihak lain. Yang ketiga adalah membungkuk 45 derajat, biasanya untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Sukyun dan yang lainnya baru saja melakukannya. Biasanya, tipe ketiga sudah merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi. Namun, ada jenis busur khusus lainnya, yaitu busur 90 derajat. Jenis busur ini hanya digunakan saat menghadapi makhluk mulia seperti kaisar. Dan orang-orang ini membungkuk pada Ye Feng sedemikian rupa, terlihat betapa besar rasa hormat mereka padanya. Hal ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Ya ampun, bahkan Yamaguchi Gumi datang untuk mengantarnya. Siapa pemuda ini? Geng nomor 1 dan nomor 2 di Jepang ada di sini. Reputasi pemuda ini sungguh tak terbayangkan. Sial, itu benar-benar busur 90 derajat. Dari kelihatannya, posisi pemuda ini di hati mereka setara dengan kaisar. Aku tak tahan lagi. Rasanya jantungku tak sanggup lagi. Dari mana datangnya orang super besar ini? Saya sebenarnya satu pesawat dengan orang penting itu. Saya bisa membanggakan ini seumur hidup saya. Saat Ye Feng pertama kali mendengar nama Rihisa Nakane, dia merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Dia mencari dalam pikirannya dan segera mengingat. Bukankah ini wakil presiden Yamaguchi Gumi yang Aoki Yu minta bantuannya di gedung komersial Fulong beberapa hari yang lalu? Jadi, wakil presiden Nakane, kau di sini bukan untuk membantu Aoki Yu menyelesaikan masalah ini, kan? Dia hanya bercanda, tetapi Rihisa Nakane ketakutan setengah mati. Tuan Ye, tolong jangan bercanda tentang ini. Sampah seperti itu sama sekali tidak sepadan dengan usaha Tuan Ye. Saya berinisiatif menerima misi ini hari ini karena ingin menyelesaikan kesalahpahaman dengan Tuan Ye. Saya harap Anda tidak salah paham karena sampah itu, jelasnya sambil menyeka keringatnya, takut Ye Feng akan salah paham. Ye Feng langsung tertawa. Aku bercanda, tentu saja aku tahu kau tidak ada hubungannya dengan sampah itu. Kalau tidak, kau tidak akan ada di sini hari ini, kan? Rihisa Nakane bergidik. Mustahil baginya untuk muncul di sini, jadi kemungkinan besar ia akan muncul di dalam guci. Tuan Ye benar, Tuan Ye benar. Ketika semua orang melihat wakil presiden Yamaguchi Gumi begitu takut pada pemuda ini, mereka menjadi semakin terkejut. Mereka mulai menebak identitas Ye Feng. Beberapa orang bahkan mengira dia mungkin putra seorang pejabat tinggi di Jepang. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki efek jera seperti itu. Sukyun dari tadi memperhatikan dengan gembira dari samping. Saat itu, ia tak kuasa menahan diri untuk menyela, Rihisa Nakane, bukankah biasanya kau sombong di depanku? Kenapa kau seperti cucu di depan Tuan Ye? Rihisa Nakane sangat penurut saat menghadapi Ye Feng, tetapi saat menghadapinya, ia sangat agresif. Sukyun, berhentilah berkomentar sarkastis. Dari apa yang kau katakan, kau tidak takut pada Tuan Ye. Sukyun terkejut. Rihisa Nakane, dasar bajingan tua licik, apa kau mencoba membunuhku? Tentu saja, aku tidak takut pada Tuan Ye. Aku hanya menghormati Tuan Ye, sama seperti saat aku menghadapi kakekku. Jadi, kau hanya takut pada Tuan Ye dan tidak menghormatinya. Rihisa Nakane tak mau terjerumus ke dalamnya. Omong kosong. Tentu saja, aku menghormati Tuan Ye seperti aku menghormati ayahku sendiri. Semakin mereka menyanjung, semakin lembek mereka. Ye Feng ingin bangkit dan mengusir mereka. Bab 1340. Mungkin itu hanya kamar dagang kecil, kan? Sukyun merenung cukup lama sebelum tiba-tiba bereaksi, Rihisa. Nakane, dasar bajingan tua, apa kau memanfaatkanku? Rihisa Nakane tersenyum padanya. Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu? Sukyun mengangkat tangannya dan menunjuknya dengan marah. Aku bilang Tuan Ye seperti kakekku, jadi kau bilang Tuan Ye seperti ayahmu. Bukankah kau satu generasi lebih tinggi dariku tanpa alasan?
Rihisa Nakane mengangkat bahu. Kaulah yang ingin menjadi anakku, aku tidak memaksamu. Ketika semua orang melihat keduanya bertengkar, mereka menganggapnya lucu dan takut. Kedua orang ini jauh lebih tua dari Ye Feng, tetapi sekarang mereka berebut untuk mengakuinya sebagai ayah dan kakek mereka. Lelucon itu menunjukkan status pemuda ini di hati mereka. Rihisa Nakane dan Sukiyun saling menghina sejenak sebelum berbalik menatap wanita yang bersembunyi di sudut. Tuan Ye, apakah Anda sedang kesulitan? Apakah Anda ingin saya membantu Anda menyingkirkannya? Begitu dia mengatakan hal itu, wanita itu tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh ke tanah. Fortune Dragon Society sudah cukup menakutkan. Jika Yamaguchi Gumi datang, dia akan mati meskipun punya 100 nyawa. Ye Feng meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Rihisa Nakane merasa sedikit menyesal. Ia berharap Tuan Ye akan berkata, iya. Dengan begitu, ia bisa membacok wanita itu sampai mati dan menyelesaikan dendam antara dirinya dan Tuan Ye. Akan tetapi, karena Tuan Ye telah berkata demikian, dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tepat saat mereka bertiga asyik mengobrol santai, sederet mobil mewah lain melaju dari luar bandara. Pintu mobil terbuka, dan sedikitnya 20 orang keluar. Namun, kali ini, orang-orang ini tidak mengenakan seragam hitam, melainkan beragam pakaian, dan aura mereka sedikit lebih rendah daripada Yamaguchi Gumi dan Fortune Dragon Society. Ketika sekelompok orang itu berjalan menuju aula keberangkatan, semua orang masih berbisik-bisik. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Mereka tidak terlihat seperti anggota geng. Kurasa tidak, tapi dilihat dari mobil yang mereka kendarai, mereka mungkin juga kaya, kan? Orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan masyarakat bawah tanah dalam hal aura. Mungkin mereka hanya kamar dagang kecil, kan? Tidak apa-apa, asalkan bukan geng. Aku hampir mati ketakutan oleh Yamaguchi Gumi dan Fortune Dragon Society barusan. Semua orang sudah menyaksikan badai dan ombak besar. Mereka tak lagi peduli pada beberapa kamar dagang kecil. Oleh karena itu, cara mereka memandang orang-orang ini tidak lagi takut terhadap Yamaguchi Gumi dan Fortune Dragon Society seperti sebelumnya. Namun, pada saat ini, Sukiyun dari Fortune Dragon Society dan Rihisa Nakane dari Yamaguchi Gumi memimpin untuk menyambut mereka. Kemudian mereka memberi hormat kepada seorang pria parubaya yang berjalan di depan. Sukiyun dari Fortune Dragon Society memberi salam kepada Nir Fuma. Rihisa Nakane dari Yamaguchi Gumi menyapa Tuan Fuma. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin klan Fuma, Fuma Hayabusa. Keluarga Fuma mungkin tidak memiliki reputasi tinggi di kalangan rakyat, tetapi di mata kelas atas, citra mereka jauh lebih besar daripada Yamaguchi Gumi dan Fortune Dragon Society. Terutama setelah mencaplok sebagian kekuatan klan Kamitani, kekuatan klan Fuma telah melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka telah menjadi klan ninja nomor 1 di Jepang. Bahkan presiden dari kedua keluarga mereka pun harus bersikap hormat saat melihat mereka, apalagi kedua wakil presiden. Pemandangan ini langsung menggemparkan semua orang yang hadir. Mereka mengira orang-orang ini hanyalah kamar dagang kecil biasa dan tidak akan sekeram Yamaguchi Gumi dan Fortune Dragon Society. Namun, mereka baru menyadari kesalahan mereka saat melihat kedua wakil presiden itu begitu takut kepada mereka. Jadi keluarga ini adalah raksasa yang sebenarnya. Hari ini benar-benar membuka mata. Fuma Hayabusa mengangguk kepada Sukiyun dan Rihisa Nakane sebagai salam. Keluarga-keluarga kuno seperti mereka memiliki kebanggaan tersendiri. Wajar saja, mereka memandang rendah organisasi seperti Yamaguchi Gumi dan Fortune Dragon Society. Dulu, dia bahkan tidak mau melihatnya. Namun demi Ye Feng, dia tetap membalas sapaan itu dengan senyuman. Sukiyun dan Rihisa Nakane juga tahu bahwa mereka telah diuntungkan oleh bantuan Ye Feng, jadi mereka tidak berani mengganggunya lagi. Mereka pergi setelah menyapanya. Fuma Jianwu, gadis kecil ini, sudah bersembunyi di belakang Ye Feng ketika melihat ayahnya datang. Ia menggunakan mata besarnya untuk mengamatinya diam-diam. Fuma Hayabusa memelototinya, tetapi mengabaikannya. Ia berjalan mendekati Ye Feng. Tuan Ye, Anda menculik putri saya dan Anda ingin pergi tanpa sepatah kata pun. Kerumunan orang di sekitarnya mengira dia datang ke sini untuk mengantar mereka pergi seperti kedua orang lainnya. Namun, ketika mereka mendengar ini, mereka langsung bersemangat. Jadi mereka datang bukan untuk mengusirnya, melainkan untuk mengecamnya. Aku nggak ngangka pemuda ini kelihatan secantik itu. Jadi dia pedagang manusia. Dia benar-benar menculik perempuan. Bisakah kau tidak bersikap jahat? Bagaimana ini bisa disebut perdagangan manusia? Ini jelas-jelas pembakar hati. Benar, benar, benar. Apa kau tidak lihat gadis kecil itu begitu terpesona? Semuanya, jaga putri kalian baik-baik. Jangan biarkan anak ini menculiknya. Petik 2.
Hahaha, ayah mertua di sini mau bunuh menantu. Ini jauh lebih menarik daripada disuruh komplotan. Suasana di tempat kejadian perkara langsung menjadi sangat rileks, dan banyak orang mulai berani menggodanya. Jelaslah bahwa drama etika keluarga jauh lebih populer daripada drama gangster. Ye Feng tak kuasa menahan senyum getir. Kata-kata Fumasan terlalu serius. Apa maksudmu dengan penculikan? Kita sedang jatuh cinta, oke. Fuma Hayabusa terlalu malas untuk bermain kata-kata dengannya. Dia sudah dewasa sekarang. Karena dia memilih untuk mengikutimu, aku tidak bisa menghentikannya. Tapi aku harap kau bisa memperlakukannya dengan baik. Dia putriku satu-satunya. Jika kau berani menindasnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mungkin ia sedang mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, atau mungkin ia sedang berpura-pura, tetapi ia sedikit tersedak di akhir kalimatnya. Fuma Jianwu juga tersentuh olehnya dan langsung berlari memeluknya. Ayah, wah. Baru kemudian Ye Feng perlahan berdiri. Ia menatap Fuma Hayabusa dengan serius. Jangan khawatir, aku tidak pernah menindas perempuan. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka semua mengalihkan pandangan ke wanita yang bersembunyi di sudut, gemetar. Betapa baiknya, jangan menindas wanita. Ye Feng merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Ia hanya bisa menambahkan, terutama wanitaku. Fuma Jianwu bersembunyi di pelukan ayahnya dan menatapnya dengan marah. Orang ini berbohong tanpa ampun. Dia bahkan menyelinap ke kamarnya untuk menggertaknya tadi malam. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus memberitahu ayahnya dan membiarkan dia memberinya pelajaran. Fuma Hayabusa tidak tahu apakah dia mempercayainya atau tidak, tetapi dia mengangguk dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Seorang bawahan di belakangnya segera meletakkan sebuah kotak di tangannya. Kotak itu dibuat dengan sangat indah, dan sekilas orang bisa tahu bahwa kotak itu mahal. Ngomong-ngomong, kau sudah berjasa besar pada klan Fuma kami. Aku tak bisa membalas budimu. Terimalah ginseng berusia 1000 tahun ini sebagai hadiah untukmu. Sambil berbicara, dia membuka kotak itu. Kemudian, ia melihat ginseng liar dengan cabang-cabang yang melilit di dalam kotak. Ukurannya kira-kira sebesar wortel. Ajaibnya, ginseng itu sudah membentuk sosok orang kecil. Itu sudah akan menjadi roh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.